Hai, selamat datang di vlog aku hari ini. Ya, jadi kali ini tuh aku mau ngebahas tentang bagaimana sih untuk mengatur keuangan pasangan suami istri. Biasanya tuh kalau misalkan suaminya kerja, istrinya kerja, otomatis ada double income ya. Jadi pemasukannya itu dari dua sisi ya. Jadi sebaiknya gimana sih? Digabungkah atau penghasilannya dipisah gitu? Apakah uang istri hanya untuk istri, uang suami untuk kebutuhan keluarga? Apakah iya seperti itu? Jadi di sini aku mau nge-share, aku mau cerita sepengalaman pribadi aku aja ya. Kebetulan juga aku saat ini bekerja, suami aku juga bekerja. Jadi kita sama-sama memiliki double income atau pemasukan dari dua sisi gitu ya. Nah, jadi biasanya tuh aku kalau mengatur keuangan di rumah tangga kami, lihat dulu nih, ada pada saat kondisi dimana harus suami aku yang mengendalikan keuangan, dan ada juga kondisi dimana harus aku yang mengendalikan keuangan. Dimana sih keadaan yang harus suami aku mengendalikan keuangan? Waktu itu berada pada keadaan dimana suami aku sedang bersekolah, mendapatkan income dari beasiswanya. Ada beberapa bagian yang sudah aku jabarkan juga di video sebelum ini ya. Jadi dia juga punya penghasilan yang lain pastinya. Nah, jadi dari penghasilan itu aku serahkan pada dia bagaimana dia cara mengaturnya. Karena apa? Karena waktu pas saat dia sekolah itu ada biaya-biaya tak terduga yang harus kami keluarkan. Jadi hal yang tidak mungkin untuk suami aku minta setiap saat ke aku gitu ya. Kayak capek banget gak sih setiap kali ada butuh harus minta istri, setiap kali butuh harus minta istri. Jadi aku bilang sama suami aku, ya sudah, selama masa sekolah ini karena kamu yang lebih banyak membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolah kamu, otomatis ya udah kamu aja yang pegang kendali penuh dengan keuangan. Waktu itu aku bilang kayak gitu. Waktu itu aku sudah mengkalkulasikan atau membuat anggaran biaya per bulan yang aku butuhkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Dalam 30 hari itu aku kalau masak berapa biayanya, aku kalau untuk jajan berapa biayanya, itu sudah aku kalkulasikan. Jadi suami aku tinggal ngasih uang untuk biaya hidup per bulan kita aja gitu ya. Tapi di samping itu suamiku tetap memberikan uang berupa jajan yang bisa aku habiskan untuk diriku sendiri gitu ya. Untung aja saat itu suami aku setiap bulannya tetap ngasih uang jajan untuk aku. Akhirnya uang tersebut bisa aku saving, bisa aku tumpukan, dan aku jadikan dana darurat. Karena apa? Karena waktu itu kita sempet banget di titik dimana sudah terkeos-keos untuk membiayai kuliah kita berdua. Waktu itu di tahap akhir suamiku sekali ujiannya itu bisa banget mengeluarkan biaya yang cukup besar ya menurut aku. Aku itu terbiasa untuk mengumpulkan uang di dalam jangka jumlah tertentu, dan setelahnya akan aku belikan ke emas. Jadi waktu itu emas antam yang aku beli harganya masih sekitar 800-700 ribu lah ya 1 gramnya. Aku terbiasa mengumpulkan uang sampai cukup untuk aku beli 5 gram atau enggak aku beli 10 gram. Jadi aku kumpulkan terlebih dahulu duitnya, baru aku beli emasnya. Dan itu bener-bener saving banget aku jadinya. Karena apa? Karena kalau sudah berbentuk emas itu kan akan sulit ya untuk kita keluarkan ya. Berbeda hal dengan kalau misalkan kita menyimpan uang itu hanya dalam bentuk uang. Karena uang itu di dalam ilmu akuntansi adalah berupa jenis aset yang paling sangat lancar dan paling fleksibel, berpindah-pindah tempat. Nah, makanya aku sangat menghindari untuk menyimpan uang dalam berbentuk cash atau simpanan uang tunai di bank. Karena kalau emas batangan itu tidak memiliki nilai atau potongan dari biaya pembuatan, beda dengan emas perhiasan ya. Kalau emas perhiasan itu kalau kita simpan duit ke sana, kita akan mendapatkan potongan yang cukup lumayan besar, dan biasanya besarannya akan ditentukan oleh pemilik toko emas tersebut gitu. Nah, itu adalah ketika situasi saat masa suamiku bersekolah. Makanya aku serahkan seluruh
pengendalian keuangan sama suamiku gitu ya. Karena aku nggak mungkin banget untuk dia meminta uang berkali-kali untuk keperluan dia kuliah sama aku. Jadi akan jauh lebih baik jika aku hanya mengatur keuangan yang dibutuhkan dan diperlukan untuk rumah tangga kami. Kalau sekarang ketika suamiku sudah selesai berpendidikan dan aku juga sudah selesai bersekolah, kita sama-sama sudah memiliki income dan pendapatan pasti pada setiap bulannya, kita atur lagi, kita review kembali bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan. Kita lihat dulu nih dari dua sisi antara aku dan suamiku. Kita sama-sama menilai sistem penyimpanan uang. Bagaimana cara pembagian sistem keuangan kita? Jadi caranya adalah dengan kesepakatan bersama gitu. Jadi memang suami istri itu memang harus saling bekerja sama dalam hal apapun ya, apalagi dari segi keuangan. Jangan sampai gara-gara uang akan menimbulkan atau percikan kecekcokan rumah tangga gitu ya. Jadi kesepakatan kami bersama, kesepakatan aku dan suamiku, penyimpanan uang kita lakukan bersama dengan sistem yang transparan. Jadi suamiku tahu berapa uang yang kita miliki sekarang dan aku juga tahu berapa uang yang kita miliki sekarang. Bagaimana caranya untuk mengatur porsi penyimpanan keuangan pada rumah tangga? Nah, aku tuh mempulangkan pokok pada memang tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab keluarga itu berada pada suami. Hasilan dari pekerjaannya dia, itulah yang akan aku pergunakan untuk membagi pada beberapa pos. Pos yang pertama adalah pos kebutuhan hidup kita, kebutuhan pokok kita, kebutuhan kita dalam per bulan, yaitu seperti kebutuhan makan, listrik ya. Pos yang berikutnya akan aku bagi kepada dua uang saku. Uang saku suamiku dan uang saku aku. Uang saku ini besaran persentasenya sama, tidak ada bedanya, karena peran suami itu penting dalam rumah tangga dan peran istri juga penting dalam rumah tangga. Jadi aku membaginya dalam bentuk uang saku dengan perbandingan persentase yang sama. Yang keempat adalah kebutuhan anak, kayak susu dan pampers anak, pakaian anak. Di sini aku bagi lagi dalam pos. Yang kelima adalah kebutuhan orang tua, dan ini adalah tanggungan yang harus dibiayai oleh suamiku, oke? Nah, kalau misalkan ada kelebihan dari tanggungan ini, maka akan masuk ke dalam penyimpanan. Dalam sistem penyimpanan yang sudah aku lakukan, aku memiliki 3 jenis rekening. Rekening yang pertama adalah rekening aku pribadi, yang punya aku, khusus milik aku. Rekening yang kedua adalah rekening penyimpanan uang kita, yang kita hasilkan, tabungan kita. Dan penyimpanan berikutnya adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan bulanan yang harus kita keluarkan ya. Kenapa aku bagi 3 jenis bank yang berbeda? Karena agar lebih mudah untuk aku pribadi dalam mengatur atau mengelola keuangan. Keluar duit itu kayak nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa nggak sih, tiba-tiba kok kayak uang di bank kok tiba-tiba habis, beli apa, kan bingung ya kadang-kadang ya. Nah, jadi aku sudah membuat 3 pos tersebut. Ketika aku membutuhkan uang buat susu anak, buat makan sehari-hari, untuk belanja ke pasar, aku udah ngambil di bank yang sudah aku tentukan. Dan kalau misalkan ternyata aku mau beli pakaian aku sendiri nih, kebutuhan baju aku, atau mau beli kerudung aku juga sudah punya penyimpanan uang pribadi aku gitu. Jadi tidak ada kerancuan atau kebingungan lagi setelah kita sudah membaginya ke dalam 3 pos penyimpanan. Oke? Untuk biaya bulanan juga aku biasanya akan mengupdate dan memberitahukan kepada suamiku dalam setiap minggunya, biasanya dengan cara mencatat ke dalam aplikasi keuangan yang pernah aku share juga ke teman-teman di video yang ada di atas ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya aplikasinya aplikasi apa. Oke? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa keuangan itu harus diatur bersama, tidak ada hanya diatur istri atau hanya diatur suami. Kita harus atur bersama, suami istri saling transparan dalam keuangan agar tidak menimbulkan percikan cekcok antara suami dan istri. Ya, oke? Jangan lupa dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman bisa tahu ketika aku upload video baru. Bye-bye!